Oke oke oke, baik. Kalau, kalau misal kita mulai belajar gini gitu ya, mungkin alangkah baiknya gitu, bisa untuk on cam dulu kameranya gitu, setidaknya mau lihat dulu nih, kira-kira nih siapa sih yang, mau sharing-sharing sama aku gitu kan, sama Sensei Angel gitu. Mungkin bisa untuk on cam dulu gitu, kalaupun nggak bisa on cam juga nggak apa-apa gitu, kasih tahu alasannya aja di chat juga nggak apa-apa, atau mungkin suaranya di-on kan begitu. Biar aku nggak kelihatan sendirian lah gitu, kalau boleh gitu. Mas, kedengeran nggak nih kira-kira? Aman ya? Aman. Aman Kedengaran nih, ya? Kak. Oke. Baik Aman, baik. aman, Kak, aman. Oke oke oke. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kakak-kakak sekalian gitu ya. Kira-kira, mau ikut join bahasa Jepang itu alasannya karena apa sih kalau boleh tahu? Mungkin bisa dijawab dulu sama siapa coba yang ada di sini, 3 orang mungkin bisa dijawab. Alasannya mengapa gitu? Ada suka anime kah gitu, suka Jepang kah, atau, "Kak, aku ternyata udah N2 atau N3, aku mau coba review ulang materi," gitu mungkin gitu kan. Ada udah yang jago gitu. Aku mau nanya dulu boleh kah kira-kira? Oke nih. Gimana tuh coba-coba? Apa alasannya kira-kira kenapa suka gitu? Iya nih, coba di on cam dulu kali ya, biar kelihatan mukanya nih. Minta tolong, boleh Minah? Setidaknya gitu. Apa mukanya baru bangun tidur semua apa gimana nih? Iya, Kak, baru bangun tidur. Bangun siang. Bangun siang. Tidur siang. Tidur siang nggak apa-apa. Kalau gitu aku tanya kali ya, mungkin sama kakak Rahmat Lubis kali ya? Ya, Kira-kira gimana nih Kak, alasan belajar bahasa Jepang apa sih Kak, kalau boleh tahu? ya salah satunya tertarik dengan bahasa Jepang. Kalau dibilang Ya, suka anime ya suka. Kalau iya. dibilang suka Jepang ya juga suka. Ya sebenarnya rencananya pengen ke Jepang juga, tapi nggak tahu kapan. Mhm. Tuh, Mmm, udah. keren keren keren. Iya, baik baik. Gimana untuk Kakak Teresia Fitri sama Kakak Ale nih, gimana nih kalau boleh tahu? Apa sih alasan pingin ikut kelas ini gitu? Alasannya mengapa gitu? Memang sih rata-rata banyak yang suka Jepang gitu kali ya, gitu. Selain itu mungkin ada alasan lain kah? Boleh dijawab dulu, silakan. Iya, Kak. Eh, saya tertarik ketika mereka bilang, sugoi! Itu rasanya kayak, wah, keren gitu loh. Gitu. Jadi kayak kosakata yang lain. Saya pemula. Saya baru belajar ini. It's okay, nggak apa-apa. Jadi ya, mohon bimbingannya. Waduh. Asik. Santai Kak, nggak apa-apa. Ini kita semua belajar dari nol, jadi nggak nggak yang gimana-gimana, "Iya kamu harus bisa ini, harus nggak gitu juga ya," gitu. Nih satu lagi nih Kakak Ale, gimana nih Kak? Halo, Kak. Halo. Ini kalau aku sebenarnya udah dari lama ya pengen belajar, cuma ternyata baru kesempatannya sekarang, kayak gitu. Ya nih boleh nggak sih Kak Ale nih on cam kali ya? Aduh, boleh Boleh, lah. boleh. Boleh dong, aku nggak mau sendirian nih guys. Boleh, Nah, halo. oke. Terus gimana lagi tuh? Hmm, ada rencana mau ke Jepang juga, cuma karena sama sekali nggak punya dasar ya, jadi kayaknya seru gitu buat bekal nanti. Iya iya, oke oke, baik baik. Wih, kayaknya alasannya ini ya, karena satu pengen ke Jepang, pengen belajar basicnya dulu nggak sih? Kalau misalnya suaraku putus-putus bilang ya, soalnya aku kayak nge-freeze di sini ngomongnya gitu. Oke, mungkin dari aku kenalan dulu kali ya. Enakan kenalan atau kita belajar dulu? Gimana enaknya? Kenalan dulu, Kak. Masa kita nggak tahu senseinya? Oke, baik. Kalau gitu aku izin share screen kali ya. Sebentar. Wah, sebentar bentar. Nih,
Bentar. Ah, ini nggak bisa share screen nih. Aduh, ya baik. Bentar. Apa aku kirim iniku aja kali ya? Atau nggak aku ngomong aja kali ya? Maaf nih, nggak bisa untuk share screen. Kayaknya ada. Kalau kirim ke grup aja Kak, nanti biar aku yang share screen. Boleh. Maaf ya, Kak. Kirim ke grup itu. Ya nggak apa-apa. Taruh di grup aja Kak ya, grup Telegram. Oke, sebentar. Nih ada perasaan tadi udah coba bisa gitu. Sebentar. Mungkin aku sekalian kayaknya untuk datanya ini deh. Wah, ya baik. Sebentar. Oke, aku kirim kayak gini aja ya. Di ini di grup sama link yang bentar. Image ya baik. Itu nih. Bentar. Kanada aku kirim yang tadi ya, yang PowerPoint itu di grup. Iya, oke Kak. Yang ini. Wah, ini di luar dugaan. Sumimasen. Waduh. Oke. Itu udah aku kirim, Mina. Sudah saya kirim untuk CV dan lain-lain ya, mungkin kali ya di situ. Jadi sebelumnya salam kenal ya. Bisa dilihat di grupnya tuh. Aku lebih dari apa ya, kayak belajar bahasa Jepangnya tuh sebenarnya otodidak gitu. Otodidak iya, ngambil dari sensei iya, sensei asli Jepang juga iya gitu. Jadi sebenarnya kalau belajar bahasa Jepang itu gimana ya? Kayak kalian nggak usah terlalu textbook banget gitu loh. Ngerti nggak sih? Gitu. Kalau untuk belajar bahasa Jepangnya, kalau aku pribadi ya gitu, saya juga sudah sertifikasi JLPTN 3 gitu. Jadi memang sudah dari 2018 untuk belajar bahasa Jepang dan lain sebagainya dan menjadi guru gitu dari 2018 hingga sekarang gitu. Dan untuk pengalaman bekerjanya gitu ya untuk sebagai guru itu dari 2018 bisa dilihat ya di grup. Mohon maaf nih aku nggak bisa share screen gitu. Jadi memang dari guru private, guru di Gunadarma gitu kan. Kayak unit-unit apa kalau di ininya ya? Kayak eskulnya lah kalau gitu, kalau di SMA-nya gitu. Itu terus juga terakhir sih sebelum ini sempat ke Aceh juga gitu sebagai guru bahasa Jepang dengan mengajar level basic sampai intermediate gitu. Gitu. Kalau dibilang latar belakang sebenarnya S1-nya itu manajemen bisnis, cuma ya sembari nyelesain S1 itu udah mulai belajar, sudah mulai ngajar gitu karena memang nggak tahu ya mungkin minat Jepangnya lebih tinggi gitu, passion kali ya, kira-kira seperti itu sih untuk CV-nya gitu, untuk perkenalan lebih lanjut gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak untuk belajar, untuk ini perkenalan baru awal-awal nih, perkenalan senseinya, ada yang mau ditanyain kira-kira? Aman? Oh ini udah baru lagi ya Kakak Damaris ya. Oke. Moshimos, Kak Damarisang, kedengeran nggak suara saya? Iya, Halo, kedengaran. Iya, iya, halo. mau Hai. tanya nih sama Kakak nih, ini sebenarnya semuanya udah kutanya sih. Kakak alasan belajar bahasa Jepang apa sih Kak, kalau boleh tahu? Suka Jepang aja. Suka Jepang? Wah, Iya. kirain mau jadi anime gitu, mau jadi ini. Enggak suka anime juga sih. Oh suka, Iya. wah. Oke, baik. Oke, kira-kira untuk latar belakang saya kira-kira seperti yang ada di grup ya. Nama saya Angelita Siagian, tahun ini juga umurnya Niju Gosai, 25 tahun, ya. Apa orang ngomong? Gen Z, generasi milenial, nggak ngerti saya juga.
itu kelompokannya apa gitu ya, gitu. Aku praktisi bahasa Jepang, ya, untuk pengalaman kerja dan lain sebagainya, latar pendidikannya gitu ya, kira-kira seperti yang tertera di grup ya, kira-kira seperti itu, untuk perkenalan lebih lanjut. Nggak ada yang mau ditanyain nih, aduh sepi banget nih, gimana nih? Kira-kira aman nggak untuk perkenalannya? Saya mau tanya, sudah pernah ke Jepang gitu ya? Apa maksudnya tinggal atau Oke, kalau untuk pernah ke Jepang, aku jujur itu aku belum ke Jepang, tapi untuk persiapan anak-anak murid aku yang ke Jepang itu memang udah makanan sehari-hari kayaknya sih ya. Untuk persiapan biasanya kan orang mau LPK gitu kan ya, mau bekerja biasanya tuh persiapannya gimana gitu kan. Jadi aku ngebantu mereka untuk persiapan ke sana. Ada beberapa anak murid aku yang sudah bekerja di Jepang gitu kan. Ya, kira-kira seperti itu sih. Jadi untuk ke Jepangnya aku belum pernah gitu. Begitu. Cuma kalau untuk persiapan mereka bekerja di Jepang gitu, materi-materi apa aja sih yang akan dia di Jepang itu gitu, mulai dari mungkin budayanya gitu kan. Apalagi kan adat apa gimana ya, kayak di Indonesia sama di Jepang kan beda gitu. Entah mungkin dari segi um, kehidupannya gitu kan. Jadi kayak mempersiapkan biar nggak kagok lah kalau di sana bagaimana gitu. Nggak muluk-muluk tentang pendidikan juga gitu. Begitu sih untuk ke Jepangnya. Tapi memang tahun ini memang harus disiapkan. Mau ini sih Nihongo Gakko. Kalian tahu Nihongo Gakko nggak, Mina? Kira-kira? Enggak. Tahu ya? Nah, enggak? Enggak, apa itu ya? jadi kalau Nihongo Gakko itu biasanya sekolah khusus bahasa Jepang, cuma itu persiapannya nanti untuk stay di sana jauh gitu. Bisa sampai 4-5 tahun. Memang ada ininya gitu, Nihongo Gakko namanya. Itu biasanya dari ini sih, dari pemerintahnya, ada dari ini gitu kan, dari kursus-kursus juga gitu. Terus juga selesai dari situ persiapannya bisa ke Jepang, bisa kerja di Jepang gitu kan, bisa kuliah di sana gitu. Jadi belajar lebih detail gitu. Dan memang persyaratan masuknya harus sertifikasinya N3. Nah, NN-an ini udah pada tahu belum untuk sertifikasi bahasa Jepang itu sendiri? Aku mau nanya deh. Tahu sedikit-sedikit. Apa tuh? Boleh kita sharing dulu kali ya sebelum mulai ya. Apa sih kira-kira yang tahu untuk sertifikasinya? Apa aja sih gitu? Kalau syarat kerja di Jepang kan kita minimal N berapa? N3 ya atau N1. Oke. Terus ada lagi mungkin yang bisa di-sharing mungkin tentang yang tahulah tentang sertifikasi mungkin gitu. Aku mau tahu nih kalian sampai mana sih gitu. Ada lagi kah kira-kira? Belajar budaya Jepang. Mhm. Oke, untuk mempersingkat waktu kali ya. Jadi kalau untuk, persiapan kerja di Jepang atau kita mau lama di Jepang itu memang, harus ada sertifikasi. Sertifikasi itu, sertifikasinya dari level basic. Jadi level basic-nya Jepang itu ada N, Nihong apa ya, kayak Nihong no Ryoku Shiken. Gitu. Jadi kayak ada tes ujian itu dari level N5 sampai N1. Jadi N5 itu yang paling basic. Jadi semakin naik ya, berarti 5, 4, 3, 2, 1 begitu. Gitu. Dan kalau misalnya untuk selevel Nihongo Gakko atau mungkin kakak-kakaknya mau bekerja gitu kan, mau sertifikasi keterampilan SSW gitu kan, Toku Teigino kalau orang sana ngomongnya gitu kan, atau magang, biasanya kalau magang itu N4 udah cukup. Tapi kalau SSW atau sertifikasi keterampilan itu biasanya harus N4 sampai N3 lah. Terus juga ada ujian-ujian yang lain. Ya kira-kira seperti itulah ya. Begitu. Nah, Minasang bisa dibuka dulu. Kita mulai langsung ininya aja ya.
materinya. Sudah dibuka belum? Mungkin PowerPoint-nya yang sudah saya kirim sudah Kakak Nada kirim di grup kira-kira? Sudah dibuka? Sudah kira-kira? Apa belum? Boleh di share screen, Kak? Oke, oke. Oke. Ya, di sini Sensei bakalan bahas dulu nih ya, lebih detail mengenai salam, sapa, dan ungkapan dalam bahasa Jepang, begitu. Jadi kalau di dalam bahasa Jepang itu, ya apalagi kita yang masih baru sama orang gitu kan, atau mungkin yang kita kenal, kalau tiba-tiba ngobrol kan nggak enak ya, kita kan harus sapa dulu lah gitu kan, ya nggak sih? Gitu. Kak boleh di ini dulu, slide selanjutnya. Ini sih Kak Nada, aku nggak kelihatan share screen-annya. Oke, ya. Nah, jadi biasanya mungkin kalau untuk awal-awal ya, di sini kan ada selamat pagi gitu kan ya. Nah, coba ada yang bisa baca? Mungkin dari kakak, siapa nih yang mau baca dulu? Atau aku tunjuk kah kira-kira? Siapa yang bisa baca Saya, dulu? saya. Boleh, Dazo, silakan. Nah, yang mana nih? Yang Terserah mana ya. aja? Ya, dari atas deh, nggak apa-apa. Coba dari atas. Oke. Yang pertama itu Ohayo gozaimasu. Yang Mm-mm. kedua itu Ohayo. Sama Mm-mm. yang terakhir Konnichiwa. Iya, gitu. Untuk artinya sendiri ya. Jadi ada ohayo gozaimasu gitu. Jadi kalau dia pakai gozaimasu biasanya itu untuk yang formal ya. Kalau ada gozaimasnya, ohayo gozaimasu, selamat pagi gitu kan. Misalnya nih, Minna ngomong sama sensei gitu kan. Kan jatuhnya rananya formal ya gitu kan. Ohayo gozaimasu sensei kan gitu. Tuh. Atau enggak mungkin kalau sama temen ohayo gitu kan. Gitu. Kalau pakai gozaimasu itu kayak yang inilah formalnya gitu. Terus konnichiwa. Nah, konnichiwa N-nya ada 2 ya gitu. Selaras sama tulisan hiragananya. Nah, belum dijelasin ya untuk penulisan. Ada yang tahu nggak penulisan bahasa Jepang itu ada apa aja kira-kira? Hiragana, Ya, katakana, kanji, sama romaji. oke, good. Nah, jadi hiragana, katakana, kanji, romaji. Nah, romaji itu kan sama kayak ini ya, sama kayak inilah alfabet lah gitu kan. Cuma cara bacanya orang Jepang aja biar bisa dimengerti gitu. Nah, ini adalah penulisan hiragana, konnichiwa. Jadi kalau untuk pelafalannya ko, en, ni, chi, wa. Wa-nya itu dari H gitu. Kenapa Sensei pakai H? Ya, ini rules-nya. Kita nggak bisa gimana-gimana gitu. Konnichiwa, tulisannya konnichiha, ciha gitu, ada H-nya. Tapi bacanya wa gitu. Boleh Kanada di bawahnya lagi. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada konbanwa. Nah, untuk pelafalannya ko, eng, ba ya. Ba itu dia hiragana H, tapi dia pakai tenten. Tenten itu apa? Nah, mungkin nanti next time atau selesai dari sinilah aku jelasin untuk hiragana lebih detail ya gitu. Mohon disimak baik-baik ya Mina. Jadi untuk konbanwa, ko, eng, ba, hiragana H pakai tenten ya. Jadi ba, en sama H. Konbanwa. Nah gitu. Kalau ditanya, kenapa pakai H Sensei? Kenapa nggak pakai wa? Ya itu rules-nya. Udah aturan dari sananya gitu ya. Ya, biasanya kalau yang nanya kayak gitu, Sensei sering bilangnya, selamat datang di Jepang, inilah rules-nya, mau gimana gitu kan. Gitu, konbanwa, wa-nya pakai hiragana H, jangan pakai wa, itu salah gitu. Oke Kak, next, Sugiwa. Nah, ini mungkin aku mau coba siapa ya yang bisa baca. Tadi Kakak Damari sama Rahmat Lubis Sang sudah. Bolehlah, siapa nih? Mau Alesang atau Teresia Fitri Sang? Dozo, siapa? Dozo.
Moshi. Siapa nih dulu? Atau aku yang tunjuk nih? Ya wes lah ya. Oke, Alesang dozo. Silakan. Moshi. Halo, Halo, di mana yang dibaca, Kak? dari atas. Mm-mm. Arigatou gozaimasu. Terus lanjut lagi. Sumimasen. Sampingnya lagi, bawahnya lagi. Oyasuminasai. Oyasuminasai. Iya. Apa artinya? Kira-kira Kak? Coba. Ada tuh di situ artinya. Lucu banget artinya mat bobo. Selamat malam. Iya. Oke. Jadi arigatou gozaimasu. Nah, arigatou gozaimasu itu artinya terima kasih. Sama seperti ohayo gozaimasu, ya. Kalau ada gozaimasu itu versi formalnya. Gitu. Arigato doang ya. Atau biasanya orang Jepang ada lagi loh, bilangnya apa? Thank you kan gitu. Jadi sang itu 3, Q itu 9. Bahasa slangnya. Thank you gitu. Thank you gitu kan. Kalau arigato gozaimasu itu biasanya terima kasih gitu kan ke yang formal. Tapi kalau arigato doang ya, arigato aja gitu kan. Nggak pakai aja ya arigato gitu kan. Itu ya terima kasihnya ya versi non formal gitu. Terus ada lagi sumimasen. Ada yang tahu arti sumimasen artinya apa, Minah? Indonesia gue dewanan desu ka? Permisi. Permisi. Iya. Apalagi? Maaf. Maaf ya, permisi, maaf bisa ya. Tergantung situasinya lagi apa gitu kan. Gitu. Misalnya, aduh aku mau ke toilet nih, toiletnya di mana ya? Gitu kan. Sumimasen, toire wa doko desu ka? Kan gitu. Permisi, toilet di mana? Kan gitu contoh. Sumimasen gitu kan. Nah, terus yang di bawahnya lagi, oyasumi nasai. Oyasumi nasai ya, met bobo, met turu gitu ya. Selamat tidur. Biasanya kan kalau udah malam ya, mau tidur. Oyasumi nasai atau nasainya dicoret, oyasumi gitu. Oyasumi dake wa ii, bisa gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Kak, di bawahnya lagi. Oke. Siapa nih yang belum baca? Boleh, silakan. Siapa? Dozo. Iya, saya. Eh, Dozo. go, gomenasai Ya. sama sayonara. Oke. Gomenasai apa artinya, Kak? Kira-kira. Maaf, Nggak ada. maaf, Maaf. Terus. Terus sayonara, selamat jumpa kembali. Berjumpa Iya. lagi. Iya. Udah lama. Kalau ketemunya bakalan lama, ya kita nggak tahu nih ketemunya kapan, entah tahun depan, entah kapan gitu kan. Gitu, itu sayonara. Makanya sayonara sampai berjumpa pulang, ya kan? Tapi nanti ketemu lagi besok, berarti bukan sayonara gitu. Mata ashita gitu kalau ketemunya besok gitu. Mata atode kalau dia ketemunya nanti. Mau nanti ketemu lagi nih gitu kan. Deket-deket ini gitu. Mata atode gitu. Sayonara itu untuk yang ketemunya bakalan lama gitu. Oke, Kak, lanjut lagi, Dozo. Nah, jadi kalau di Jepang itu memang ada budayanya. Kalau mau makan sama sesudah makan itu ada ngomongannya lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau sebelum mereka makan, mereka tepuk gini, baru mereka ngomong itadakimasu gitu. Ya, itadakimasu. Terus sudah selesai, gochiso sama deshita. Coba, Minah, ayo kita bisa suaranya di onin dulu. Ikuti kata saya ya. Coba ya. Bisa ya semua ya? Oke, Bisa. yang pertama, itadakimasu. 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 Oke. Hai, tsugi wa
Gochiso sama deshita. Gochis. Gochiso Gochi sama deshita. Ih, pinter. Kawaii. Subarashi. Oke, ya. Jadi itadakimasu sama Kak mau nanya dong boleh? boleh. Dozo. Kalau misalnya nih kita nggak mengucapkan gochiso sama deshita itu ketika selesai makan di sana, apakah ada apa ya semacam teguran dari orang sananya atau gimana? Oke, kalau untuk teguran mungkin dibilang gini, dia mungkin orang luar, jadi ya orang Jepang itu gini, ada budaya tatemae sama honne. Jadi tatemae itu budaya mereka yang sangat amat sopan. Jadi kayak mereka tuh nggak mau ngomong secara frontal. Walaupun kita salah, ya orang Jepang memaklumi, begitu loh. Itu memaklumi begitu saja, ya nggak apa-apa gitu kan. Udah itadakimasu aja nggak apa-apa gitu. Udah kelarnya, ya nggak usah ngomong kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Cuma biasanya kalau Nihonjin, orang Jepang ya, itu ngomongnya itadakimasu sama gochiso sama deshita gitu. Ini bertujuan untuk apa gitu kan. Tahu sendiri kalau di Jepang itu kan kayak agamanya Shinto ya, Buddha Hindu gitu kan ya. Buddha Hindu gitu kan ya. Jadi kan kayak mereka tuh sangat amat menghargai makanan gitu yang disediakan oleh kami sama ya, kami sama dewa. Ya kalau nonton anime tahu lah kami sama kan ya. Gitu. Oke, Kak, next. Oke. Nah, ini mungkin bakalan sensei sering ngomong sih untuk beberapa hari ke depan kalau belajar ya. Pasti sering sensei tanya, "O genki desu ka?" Gitu. "O genki desu ka?" Bagaimana kabarnya? Gitu. Baik gitu kan. Kabarnya gimana gitu kan. Hai genki desu. Hai genki desu. Iya, kabarnya baik gitu. Terus misalnya kita nih ada mungkin kita salah kenapa gitu kan. Gomen nasai, sumimasen, iye, daijoubu, daijoubu, daijoubu. Nggak apa-apa gitu kan. Nggak masalah. Oke gitu kan. Onegai shimasu. Mohon bantuannya gitu. Yoroshiku onegai shimasu gitu. Mohon bantuannya gitu. Oke, lanjut lagi Kak di bawahnya. Nah, jadi di sini ada penyebutan yang sering diungkapkan lah ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya nih, nyampe rumah dari mana aja, aku pulang gitu kan. Eigonya kan biasanya kalau bahasa Inggris tadaima gitu kan. Orang rumah ngomongnya apa? Okaeri atau okaeri nasai gitu. Pakai nasai. Kalau nasai yang versi formalnya lah gitu. Ya. Terus juga di situ ada mata raishu. Nah, raishu itu minggu depan. Tadi kan mata ashita. Kalau ashita itu besok. Raishu itu minggu depan gitu. Ada yang tahu nggak arti watashi, boku, atashi, kimi, anata, watashi, tachi, sama minna? Coba ada yang tahu nggak kira-kira apa nih artinya gitu? Gimana Minna? Aku. Boleh, Dozo. Watashi itu aku. Oke. Boku itu aku. Oke. Atashi apa ya? Kalau aku kurang tahu kalau atashi. Kalau kimi itu Anda, anata Anda, watashi tachi kami, mina kalian. Iya, benar. Jadi oke, arigato untuk Damarisang ya. Jadi watashi itu artinya saya ya. Biasanya mau cewek cowok ngomongnya watashi. Ya, watashi, boku, atashi itu saya. Tapi kalau boku sama atashi itu biasanya gue gitu. Gitu ya. Boku gitu. Atashi itu lebih biasanya sih yang cewek yang ngomong atashi gitu. Kimi sama anata itu sama-sama kamu. Bedanya kalau kimi itu ngomongnya sama siapa gitu. Kalau kimi itu yang lebih non formal gitu. Kamu gitu kan. Kalau anata biasanya sering ngomongnya tuh sama ini, sama orang yang kurang apa ya, kurang kita kenal, pakai anata bisa. Atau kalau misalnya punya suami kan, pakainya anata gitu.
gitu. Atau mungkin ada suami, ada istrinya pakainya anata gitu kan. Terus ada watashi tachi gitu. Watashi tachi itu kita gitu. Nah, terus juga ada pelafalan lagi namanya minna. Nah, jadi kan sebenarnya agak koreksi juga ya. Tadi ada yang ngomong minasang. Jadi kalau misalnya dia minna, ya aku mungkin ketik di ini ya, di pesan di Google Meet-nya. Jadi ada namanya minna sama minasang ya. Minasang. Nah, pelafalannya ya, kalau dia minna itu untuk apa ya? Semuanya gitu. Ya, semuanya pakai minna. Tapi kalau minasang itu ya, minasang itu dia pakainya N-nya nggak usah double, minasang gitu. Ngerti ya? Minasang gitu ya. Minasang. Jadi N-nya cukup satu. Tapi kalau minna tidak usah pakai sang. Begitu. Oke, Kak Sugiwa. Lanjut. Nah, mungkin kita bisa nih kali ya berjiko shokai, berkenalan gitu kali ya. Jadi yang pertama itu di situ ada jiko shokai itu artinya perkenalan ya. Jiko shokai itu artinya perkenalan. Jadi dalam perkenalan itu ada aisatsu gitu. Aisatsu itu kayak salam. Misalnya nih kita udah sore kan. Sore ya berarti konnichiwa kan gitu. Ya. Konnichiwa. Nah, jadi konnichiwa, hajimemashite, perkenalkan. Nah, mungkin di sini aku lupa bikin ininya ya, romajinya ya. Ah, sumimasen. Maaf ya, Minah. Wah, nggak ada hiragananya, nggak ada ininya, nggak ada romajinya. Bentar, bisa lihat di ini ya, di pesan chatnya. Jadi di awalnya, watashi no namae wa. Ya, watashi no namae wa. Nani-naninya diisi namanya, baru akhirannya des. Ya, watashi no namae wa, misalnya sensei, Angelita des, gitu. Kalau untuk umur, ya, di sini kakak punten umurnya berapa kira-kira, Minasang? Mungkin bisa dibantu. Atau ada yang udah tahu untuk penyebutan bahasa Jepangnya berapa? Aku umur 15. Nah, tahu penyebutannya kira-kira? Gak tahu, Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau ini untuk awal-awal ya, kalau 15 berarti 10 sama 5. 10 itu ju, ya, 5 itu go. Nah, ju gosai, gitu. Ju gosai desu. Watashi wa ju gosai desu, gitu. Watashi wa ju gosai desu, gitu. Nah, ini ada lagi untuk umurnya, Minah? Boleh? Ada yang mau dibantu? Atau udah tahu umurnya berapa dalam bahasa Jepang? Boleh? Bisa saya bantu? Tuh. Do desu ka? Pada paham nih untuk umurnya? Disebutin dalam bahasa Jepang. Nanti satu-satu sensei ini ya. Boleh lah. Gimana? Kak, Sanju tuh 30 bukan? Sangju, ya, 3 sama 10. Benar. 30. Oke. Tinggal ditambahin sai. Sama-sama. Doitashimashite. Jadi, kalau Sangju, sai des. Gitu. Udah aman? Aman semua? Kayaknya memang karena sudah ada Google, jadi tinggal tanya aja Google ya. Oke lah. Hebat. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi di sini ada namanya tadi kan watashi wa, misalnya nih, tadi ya jugosai desu gitu. Berarti kalau sensei 25, ni jugosai desu. Ni jugosai desu. Ni jugosai desu. Nah, jadi semuanya pakai sai akhirannya gitu ya. Nah, misalnya lagi nih yang di bawahnya ya. Saya kalau di bahasa Indonesia kan saya tinggal. Nih sensei tinggalnya di Depok nih Mina. Jadi Depokku. Nah, Depokku ni sundeimasu. Depokku ni sundeimasu. Nah, terakhirnya kayak gimana tuh sensei bacanya? Nah, sama yang tadi disebutin. Douzo ya. Douzo yoroshiku.
yoroshiku onegai shimasu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Nah, gimana? Ada yang sudah bisa berjiko shokai? Sudah bisa untuk perkenalan? Boleh? Oke, kalau gitu mulai dari sensei ulang ya. Sensei ulang kembali ya. Hai. Ja minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa atau watashi no namae wa ya, sama aja onaji ya. Watashi no namae wa Angelita desu. Boleh Pak nama panjang juga nggak apa-apa ya. Watashi no namae wa Angelita Siagian desu. Daijoubu ya. Watashi wa 25 歳です。Depok ni sundeimasu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Do minasan, gampang? Kantan desu ka? Muzukashi desu ka? Gampang atau susah, Mina? Boleh. Gimana? Mungkin dari kakak Teresia Fitri, atau aku panggilnya Fitri Sang kali ya? Do, Fitri Sang, atau Kak, 37 berapa? apa gimana Kak? Saya malu menyebutkan umur 37 berapa. 37. Iya, it's okay. Nggak apa-apa. 37, berarti tadi tuh ada yang udah sebutin 30 ya. 30 tadi apa tuh? Kakak Ale ya tadi ya? Sanju. Oh, Sangju, ya. Oke. Sangju, ya. Sangju nanasai, gitu. Sangju nanasai desu, gitu. It's okay. Daijoubu untuk umur mah, ya. Kita masih wakai kok, masih muda semuanya. Semangat, ya. Kita berjiwa muda. Ada lagi mungkin? Aman? Do desu ka minasang? Oh iya, tadi saya sempat ngomong ya. Kantan desu ka? Muzukashi desu ka? Kantan itu apa sih? Kantan itu artinya mudah. Ya, ini sensei bakal sering ngomong nih. Muzukashi itu artinya sulit, susah. Nah, sekarang saya tanya ke Minasang, ya, ke Minasang. Kantan desu ka? Muzukashi desu ka? Do Minasang? Gimana? Inilah suaranya dihidupin lah dulu. Nanti dulu dimatiin ya. Do. Kantan desu. Yuk kata. Daijoubu. Oke, Des. Subarashi, sugo ini. Gimana untuk yang lain? Kakak Rahmat Lubis, do. Kakak Ale, do. Kantan Muzukashi. Gimana? Kantan, oke. Oke. Kantan. Oh, ya kata. Oke. Oke, mungkin siapa dulu yang mau perkenalan nih? Tadi kan Sensei udah, ya. Gimana? Mau siapa dulu? Saya deh. Boleh, dozo. Iya, maaf ya aku potong sebentar. Untuk perkenalannya tolong di on cam ya, biar kelihatan nih muka-muka cantik gantengnya. Aku lihat seru banget nih belajarnya, tapi belum lihat mukanya ya. Nah, kan aduh kelihatan kan cantik-cantik, lucu-lucu. Oh iya ya, harusnya on cam ya. Oke, Minasang nanti kalian on cam ya. Iya, ganti-gantian ya. Jadi yang belum prepare dulu ya. Rapi-rapi dulu. Oke, silakan lanjut. Oke, dozo. Watashi wa no namae wa Damaris desu. Watashi wa 15 歳です。Jakarta ni sundeimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Jozo desu ne. Ya kata. Oke. Tadi sama-sama. Jadi tadi pelafalannya watashi no namae wa. Ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja ya.
Watashi no namae wa. Watashi wa nani nani ni sundeimasu gitu. Terus juga Jakarta bisa ditambahin, misalnya nih di Jakarta Selatan. Minami no Jakarta. Kita ngomongnya lebih detail nggak apa-apa ya, biar semangat nih belajarnya nih. Kita belajar lebih detail ya. Oke, siapa lagi? Tadi Damarisang, keren, sugoi, subarashi ya. Siapa lagi? Ayo on cam ya, jangan lupa ya guys. Gimana? Siapa dulu? Atau Kakak Rahmat Lubis? Boleh, Dozo. Siapa? Oke. Mungkin ya. Merahnya nih. Boleh. Oke. Keren. Watashi namae wa Rahmalubi desu. Sanjo wo Jakarta ku sundaimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Wih, sugoi. Oke. Bagus ya. Watashi no namae wa ya. Oke, daijoubu. Oke. Kakak Damaris udah, Kakak Rahmat udah. Siapa lagi? Ya, saya. Saya. Oke, Dozo. Watashi, on cam ya. Cam dulu dong. Watashi no namae wa Fitri desu. Watashi wa 37 歳です。に37歳、Jakarta に住んでいます。どうぞよろしくお願いします。Sudah. Oke. Yeay. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ih, di Jakarta semua ini. Mantap. Saya dong Depok nih jangan-jangan. Wah. Oke. Siapa lagi? Saigo kah? Aku belum. Oke. Ayo, siapa lagi? Silakan di on cam. Oke. Konnichiwa, minasan. Hajimemashite, watashi no namae wa Ale desu. Watashi wa 30 歳です。Jakarta ni sundeimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, dozo yoroshiku onegaishimasu. Ih, pada jouzu banget ya. Jouzu artinya jago ya. Ih, pada bisa nih bahasa Jepangnya ya. Semoga next time ya pelafalannya diinin lagi ya Mina ya. Itu udah pada jouzu, udah pada jago. Jadi kantan ya Mina, kantan Sugi. Sangat amat kantan ya. Oke lah kalau begitu. Oke, mungkin untuk untuk sesi ini kita untuk belajarnya sudah dulu, tapi kita mulai bakalan ada mungkin kayak quiz gitu kali ya. Nah, ini kan sisa berapa menit lagi ya, cuma daijoubu lah ya. Kalau gitu Sensei mau tanya nih ya, ada yang tahu kah bahasa Jepangnya dari selamat malam? Apa bahasa Jepangnya selamat malam? Boleh, dozo. Konbawa. Konbanwa. Gimana sih? Bener kan? Ya, bener dong. Iya. Konbanwa. Oke, tadi kan itu satu ya. Satu kata ya. Sensei bakal sebutin dua kata. Ya. Oke, apa bahasa Jepangnya selamat pagi sama selamat siang atau halo? Ayo siapa lagi? Boleh? Ini main rebut-rebutan nih. Siapa yo? Dozo. Aku lagi boleh nggak? Oke. Aduh, oke. Curang. Oke. Yang selamat pagi itu ohayo gozaimasu, itu yang versi formal. Kalau yang non formal itu ohayo. Kalau selamat siang, halo itu konnichiwa. Iya, konnichiwa gitu ya, double N ya untuk pelafalannya. Oke. Kalau Damaris kayaknya jago ya. Oke, jangan sampai ini ya, kegocek ya sama Kakak Damaris Mina ya. Kakak tuh, sampai dijelasin sama Kanada tuh. Nanti ada e-wallet nih. Ayo, ada 2 peserta yang aktif loh, lumayan loh.
kan bisa buat jajan nggak sih ya? Oke, ya. Jangan sampai tergocek ya. Ya, saya ulang lagi nih bentuk pertanyaannya. Saya sebutin 2 kosakata ya. Oke. Yang ketiga ya, apa bahasa Jepangnya dari ya, sampai jumpa lagi, tapi nggak ketemu tuh, ketemunya lama, sama ya, maaf gitu. Ayo, selain Kakak Damaris, ayo. Saya. Ayo, oke, silakan Kak. Sampai ketemu lagi apa ya tadi? Sayonara. Terus maaf, sumimasen. Iya, boleh. sumimasen. Sumimasen. Lagi apa lagi? Satu lagi selain sumimasen. Apa ya? Aduh, maaf ya apa ya? Ayo, atau mungkin ada yang bisa bantu? Boleh. Gomenasai. Iya, minasai gitu ya. Ini pada jago-jago sebenarnya nih ya. Wah, subarashi. Oke. Lanjut lagi ya. Ya, jadi ini untuk yang ini ya, untuk yang tadi sudah ya, kita kasih kesempatan ya sama yang silent read ini, silent read kalau orang ngomongnya ya. Apa bahasa Jepangnya ya dari aku pulang, terus habis itu selamat datang. Nah, apa itu bahasa Jepangnya? Coba silakan. Silakan Aku yang boleh ya? Ale ya, Ale sang boleh. Aku pulang. Tadaima. Oke. Selamat datang. Okaeri nasai. Nasai. Oke. Tersisa Kakak Rahmat Lubis ya? Sama siapa lagi? Kakak doang ya? Ya ampun. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk Kakak ya. Oke. Apa bahasa Jepangnya dari gimana kabarnya? Terus jawabnya iya, kabar saya baik. Apa tuh Kak? Kalau boleh tahu Kak, coba sebutkan. Hai, genki desu. Genki desu, baik. Iya, oke. Kalau nanya kabar gimana? Genki desu ka? Oke, genki desu ka gitu ya. Itu ada jago loh. Ya, oke. Genki desu ka? Hai, genki desu gitu. Oke. Ya, jadi kalau untuk perkenalannya sih kayak gitu. Kira-kira untuk angka ada yang mau ditanyain nggak? Untuk angka nih. Untuk angka-angka tadi nih kayaknya agak-agak riuh ya untuk angka ya. Angka aman nggak kira-kira nih? Belum ya? Oke. Jadi kalau untuk angka, Mina, penyebutan angka ya, mungkin kalian juga bisa searching sih di Google banyak ya. Tapi ini aku bakal spill kayak kalau untuk angka kan biasa ichi, ni, sang sampai 10 gitu kan, ju gitu kan. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Tapi kalau untuk 10 biasanya dia tambah kayak kita jadi Jerome dulu ya untuk sementara. 10. Berarti kalau 11, 10 tambah 1 ya. 10 apa bahasa Jepangnya, Minna? Boleh? Yu. Satu apa? Ichi. Ichi. Juichi gitu. Ichi. Iya, coba ayo Minna sekarang sebutin 10 sampai 20. Ayo, semua bareng-bareng. Oke. Sen. 10, 11. Juichi. Terus? Juni. Juni. Ya, Juni. Terus 13. Jusang. Good. Yuyong. Good. Ya. Iya. Aku lupa. Jugo. Oke, 11. Juroku. Oke, good. 17. Junana. Nah, 18. Juhachi. 19. Yukyu. Nah, kalau 20 tadi tuh sama kayak yang 30. Niju, ya. Gampang. Ya,
kita seperti itu ya. Ya juga sih aman-aman aja gitu. Kalau untuk komunikasi mungkin tuh, ini ada suara kerusak-kerusak ya? Mungkin bisa di ini dulu kali ya, Kak Pretoria ya? Bisa di ini dulu, bisa di-mute. Oke, arigatou gozaimasu ya. Jadi mungkin untuk sekarang, bisa sembari dibaca-baca dulu ya, Minah, kira-kira seperti itu. Untuk ini, Kanada kira-kira, gimana sih 4 menit lagi? Apa masih mau dilanjut materinya? Ini udah selesai sih. Bagaimana untuk ininya? Iya, 4 menit lagi sih. Mungkin tanya-tanya Mhm. aja dulu kali ya, sisa 4 menit nih. Mungkin Oh ada iya ya. kakak yang mau bertanya kepada sensei, ayo silahkan. Boleh, boleh, boleh. Ada yang mau ditanya kah mungkin? Ini ada yang baru-baru ya, baru datang ya? Wah, subarashi memang. Gimana gimana? Tadi belajarnya? Kantan desu ka? Muzukashi desu ka? Kira-kira Minna? Tantan. Tantan desu ka. Kantan. Dan Kantan desu ne. Oke. Kalau sensei ngomong pakai desu ka, kalau akhirannya ka itu Oh, nanya. iya, iya, Mm-mm. lupa. Udah itu dulu, enggak apa-apa gitu. Jadi, hai kantan desu gitu. Nih, kira-kira selain kantan, gimana lagi nih Minna? Atau mungkin request sensei mau belajar ini gitu. Boleh nanya-nanya kira-kira ada yang mau ditanyain kah? Atau bagaimana untuk belajarnya? Mungkin dozo dozo. Kak, mau nanya dong. Boleh, Kok dozo. tadi Sensei? Sensei, ada tips nggak sih buat ngafalin hiragana? Oke. Untuk penghafalan gitu kali ya. Ini selalu saya sebutkan ke semua anak murid saya kalau mau belajar gitu. Jadi setiap menulis, mau hiragana, mau katakana, mau kanji, ya, itu semua harus dibarengi dengan menulis, begitu. Jadi harus bareng-bareng sama nulisnya. Aku nggak ngerti nih, aku nggak hafal nih, berarti nulisnya juga gitu. Itu yang sensei rasain ketika anak murid sensei yang belajar awal-awal hiragana katakana. Tapi kalau udah kanji kayaknya mereka udah bisa gitu sih. Karena sering-sering lihat juga. Begitu sih kalau untuk ini ya, huruf ya gitu, simbol-simbol Jepang gitu kali ya. Kalau kanji. Kalau hiragana, katakana itu harus sering-sering latihan, sering-sering dibaca, kenalan dulu deh gitu kan sama mereka gitu. Aku juga mau spill nih. Jadi kalau hiragana ada berapa huruf sih gitu kan? Ada yang tahu nggak sebelum sensei spill kira-kira? Apa nih? Hiragana itu ada berapa sih hurufnya? Ada yang tahu? 40 kayaknya ya. Lagi masih kurang itu. Yo, yo ada 40. berapa? Berapa? 46? Nah, ya, good. Ada 46 untuk penulisan hiragana. Lebih dari 46 untuk katakana. Lebih dari 46 lagi untuk kanji. Tapi jangan dipikirin untuk satuannya. Ah, ini mah 46 susah dong gitu kan. Enggak, gitu. Intinya kalau mau belajar harus tahu tujuan akhirnya mau apa gitu. Tujuan awal kalian belajar sih apa sih gitu loh. Gitu. Tujuan belajarnya sih aku buat ini gitu kan. Kalau misalnya nih orang yang suka anime ya, biar nonton anime tanpa subtitle. Wih, gitu kan. Biasanya ada yang kayak gitu tuh, gitu kan. Biasanya ya, gitu. Terus ada lagi juga kayak aku mau belajar bahasa Jepang, mau ketemu sama orang Jepang, mau pacaran sama orang Jepang, kan sering kayak gitu tuh. Ya. Ya, mungkin lebih dimantapin lagi alasan belajar bahasa Jepangnya. Jangan sampai ada istilah ya, maaf kata nih, panas-panas tai ayam. Kan ada kayak gitu tuh. Mohon maaf ya sensei gitu kan. Gitu. Paling tidak benar-benar harus diselaraskan bagaimana nih caranya gitu kan. Aku belajarnya gitu. Harus dibarengi apalagi kalau ada sensei itu kan diawasin gitu kan
diarahin gimana sih belajarnya. Biasanya kalau level-level basic itu bisa sampai 3-4 bulanan gitu. Oke. Ini kita mau langsung on cam kah? Atau gimana? Sepertinya sudah jam 4 ya. Iya. Betul, langsung on cam ya untuk dokumentasi hari pertama kita belajar. Oke. Yuk semuanya. Yuk, satu lagi. Kak Jia. Heeh. Ayo, Aku Kak dua Jia adik. belum nih, kita tunggu dulu. Kak Jia. Kak Jia daijoubu desu ka? Apa di luar kah atau gimana? Sepertinya tidak. Ini kah? Oh, Oh, skip on cam, baiklah. Oke, tidak apa-apa. Yaudah, yuk. Gimana tadi? Sensei kalau 1, 2, 3 bahasa Jepangnya? ichi nisang ya. Apa ichi nisang ya gitu. Oke, Gimana, berarti saya gimana? ngomong ya. Saya ngomong. Oh enggak, atau gini aja kali ya. Seno Gimana? gitu. Gitu kali ya. Mas Tapi Seno, nanti oke. ya seno, tapi kita ngomongnya cheese gitu ya. Boleh kali ya? Gayanya gimana? Oke. Gayanya disamain Sensei. Oke, gimana yang enaknya? Gimana nih Kak? Aku juga bingung nih. Ada punya ide nggak, Minna? Gimana enaknya? Love aja kali, love yang di pipi ya. Oke. Iya, kayak gitu. Boleh. Oke, baik. Oke ya, gimana tadi? Seno gitu. Oh, Seno. Oke ya, mulai ya. Oke. Yuk. Seno baru cheese gitu ya. Oke. Aku apa kakak nih? Kakak aja lah ya. Sensei aja nih, aku nggak bisa ngomongnya. Masih belajar juga. Oke, kalau begitu. Hai Jaminasang, seno, cheese. Oke. Gimana Kak? Aman? Oke, sudah. Hai Jaminasang, sudah selesai untuk belajarnya. Kira-kira seperti ini dulu. Arigato gozaimasu. Jamata ashita minasang. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Arigato mina. Arigato. Hai, otsukare Hai. Salah.